wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwali bila bidayah wal akhiri bila nihayah al-zahiri falaysa fawqahu syai' al-batini falaysa dunahu syai' subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, khususnya sesepuh di pondok pesantren, para asatidzah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di siang hari ini Allah sinari qalbu kita, sehingga dengan cahaya itulah kaki kita mudah melangkah ke majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kelihatan enggak? Jangan ada yang ngobrol. Jangan ada yang ngobrol. Ya. Alhamdulillah, ini pertama kali bisa hadir silaturahim dengan keluarga besar pondok pesantren, di mana pendirinya diakui oleh negara sebagai pahlawan nasional. Mudah-mudahan pesantren ini terus diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Dulu Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren itu adalah tempat pembinaan untuk menghadirkan laskar-laskar disebut Hizbullah. Ya, di pesantren-pesantren itu sebelum berangkat minum air dulu, air yang didoakan oleh gurunya, membawa peralatan bambu runcing, sementara musuhnya berlapis baja, ini mah lapis legit. Tapi ya, karomah Allah perlihatkan, di mana para Hizbullah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepercayaan kepada guru, kepercayaan kepada ulama, pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini kita jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari majelisnya para ulama. Sebab yang mendapatkan warisan dari Nabi, dan warisan dari Nabi bukan harta. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Annal anbiya'a la yuwarisu dinar wala dirhaman. Sementara para nabi tidak mewariskan kepada umatnya uang dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Nah, ini siap-siap Bapak Ibu sekalian, hatinya disiapkan apa enggak, supaya dapat warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau warisan harta malah jadi cekcok. Kalau warisan harta benda malah jadi permusuhan dengan saudara. Tapi kalau kita dapat warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tambah lapang dada,
tambah akur. Tambah akur. Kenapa? Salamatus sadr. Dadanya selamat dari hasad, dari iri dan dengki. Tapi kalau harta suka menimbulkan iri dengki. Betul atau betul? Saudara dengan saudara jadi musuh. Gara-gara apa? Harta. Nah, jamaah sekalian, di siang hari ini kita akan membahas supaya semangat belajar dalam ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu adalah kedudukannya sama dengan ilmu tauhid dan ilmu fikih. Kata para ulama, rukun agama kita ini mesti dari tahun 38 masih berdiri kokoh. Karena ada apa? Tiangnya. Iman, tiang. Coba, mau dicoba tiangnya bongkar. Nanti seperti di pesantren mana itu? Sidoarjo coba. Ya. Strukturnya bukan pakai insinyur, tapi pakai insiwur. Nah, ini tiangnya kalau coba-coba dirobohkan, hancur bangunan masjid ini. Agama kita punya tiangnya supaya kokoh, ada 3. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah dalam kitab Tanwirul Qulub, di mana maudhu'nya, objek kajiannya adalah a'malul qulub, pekerjaan hati. Hati kita suka bekerja, bukan hanya panca indera saja yang bekerja. Ada orang pakai emas perhiasan, hati kita itu orang pamer amat. Ketika di hati pamer amat itu orang sudah suluzon. Hati kita bekerja tapi yang buruk. Hati kita bermaksiat karena buruk sangka kepada orang lain. Makanya mengawalinya, ya, judulnya adalah Maqasidut Tasawuf, tujuan dari ilmu tasawuf, ditulis oleh Syekh Yusuf Khattar Muhammad dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah bi Bayani Adillatis Sufiyah. Apa tujuan ilmu tasawuf? Supaya kalau tahu tujuannya, semangat belajarnya. Tapi tadi mau membahas sebagai pembukaan, jangan buruk sangka. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau berfikih madhab Hambali, ulama besar sebagai mursyid Thariqah Saziliyah Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Jilani adalah orang yang pertama mengasaskan dan mengangkat istilah Thariqah. Syekh Abdul Qadir Jilani orang yang pertama mengasaskan, meletakkan dasar pertama sekaligus istilah Thariqah dalam dunia Islam. Tarekatnya Qadiriyah. Satu waktu ada orang jauh-jauh ingin sowan. Sebelum sampai ke rumahnya, lihat-lihat dulu rumah dan fasilitasnya. Lalu masuk, lihat ke install kuda. Ditemukan ada 40 kuda yang hebat-hebat. Kuda juga sama mobil sama, ada mobil Truntung, ada mobil Mercy, beda harganya. Nah, kuda juga sama begitu. Ini yang 40 ekor itu kuda-kuda super. Bahkan apa ininya? Kalau kuda pakai apa ini? Yang besi. Apa namanya ya? Yang buat kendalinya itu bukan dari besi, dari emas. Kalau kita emas disimpannya di mana? Ini mah dipakai untuk kuda.
Kaya apa miskin? Kaya. Orang yang jauh-jauh lihat ke tempat kuda itu, lalu buruk sangka di hatinya, wah ini bukan wali Allah. Masa cinta dengan dunia? Itu kudanya yang 40 hebat-hebat, super-super, bahkan ininya dari emas. Ah, bukan wali Allah itu. Pulang lagi, gak sempat berjumpa sowan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Pulang langsung dikasih sakit oleh Allah. Datang tabib yang dekat sampai tabib yang jauh angkat tangan. Lalu kata semua para tabib, ini orang sakit gak bisa sembuh kecuali mengkonsumsi hati kuda yang hebat, jumlahnya 40. Kata para tabib, gak ada yang punya kuda 40 yang hebat, yang super kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Si orang itu malu karena hatinya sudah buruk sangka. Lalu menyarankan seluruh para tabib, minta saja kalau Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah dermawan. Malu-malu akhirnya datang juga. Setelah datang, lalu dia menyampaikan hasrat dan keinginannya bahwa dia berpenyakit. Kata para dokter, kalau sekarang para tabib, obatnya adalah 40 hati kuda dan tuan yang punya. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, aku beli kuda itu mahal hanya untukmu karena engkau akan diberi penyakit oleh Allah. Itu langsung nangis malu di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi beliau memiliki kuda itu sengaja untuk apa? Untuk si orang itu. Itulah hati tidak boleh buruk sangka. Yang rugi siapa? Yang buruk sangka. Yang untung yang baik sangka. Nah, belajar ilmu tasawuf itu bagaimana kita muro'ah, menjaga hati jangan sampai hati kita maksiat. Ngaji ke sini di hati, aduh kalau nggak ngaji malu sama si A. Ikhlas apa ria? Hati kita maksiat kepada Allah. Nah, ada berapa tujuan dari ilmu tasawuf itu? Yang pertama adalah sofa'un nafs. Sofa'un nafs, dibersihkan jiwanya, dibersihkan hatinya minal amrod al-qalbiyah, dari seluruh penyakit hati. Kata Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in, ada 10 penyakit hati. 10 penyakit hati, dari mulai ujub bangga diri. Saya, kalau nggak ada saya pengajian ini nggak akan ramai. Kalau nggak ada saya nggak akan jadi masjid ini. Saya. Merasa berilmu, merasa banyak amal. Kalau bangga diri di hati, hancur ibadah. 2, takabur, gomtunas. Takabur itu apa? Mencidirkan manusia, merendahkan manusia. Dirinya merasa hebat, merendahkan orang lain. Bisa karena harta, bisa karena nasab keturunan, bisa karena amal. Ketika kita merendahkan orang lain, melihat sebelah mata, maka itu adalah penyakit takabur. Jangankan gede-gede takabur, sebesar biji sawi ada di hati, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan pernah. Na'udzubillah min dzalik. 3, hasad, iri dengki kepada rezeki yang Allah berikan kepada tetangga kita, kepada saudara kita.
Sabda Nabi, boleh hasad, bahkan baik hasad apabila urusan ibadah, urusan ilmu. Orang bersedekah banyak, lalu di hatinya pingin kayak orang itu hasad yang baik. Tapi kalau hasad urusan harta, karahiyatu ma an'ama Allah 'alal ghair, benci kepada saudara kita karena Allah beri nikmat lebih. Seperti hasadnya iblis kepada Adam alaihissalam, Allah beri ilmu, kemudian dia hasad kepada Adam alaihissalam, hancurlah jadi laknatullah iblis. Nah, itu penyakit hasad. Kemudian riya, penyakit hati itu. Ibadah tapi karena ingin dapat pujian dari manusia, ingin dapat insentif sosial. Rajin ibadah supaya dapat pengakuan dari saudara kita, pengakuan dari orang lain, soleh, pinter. Bukan karena Allah, itu dia. Lalu apa lagi? Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Oh, berarti kalau orang kaya hubbud dunia, bukan ukuran kaya dan miskin. Bisa jadi miskin, tapi isi hatinya penuh dengan dunia. Nah, tadi saya belum pada Jilani, banyak hartanya apa enggak? Banyak hartanya apa enggak? Dunianya ada di hati apa enggak? Yang ada sedikit pun dunia di hati Syekh Abdul Qadir Jilani. Bisa jadi orang yang miskin, yang dimiliki hanya punya ayam pelung. Pagi-pagi dimandiin, siang-siang dimandiin, orangnya belum mandi. Anaknya belum pernah dimandiin, tapi ayam pelungnya dimandiin sehari 2 kali. Pas maghrib, ayam pelungnya nggak ada di kandang. Azan, ke masjid dulu, apa nyari ayam pelung dulu? Nah, ayam pelungnya ada di hati, begitu cinta kepada ayam pelung, mengalahkan perintah Allah. Itu adalah hubbud dunia. Jadi bukan ukuran kaya dan miskin, tapi hati begitu cinta kepada dunia. Ada seorang mursyid lagi dari Thariqah, asis tarekat Saziliyah, namanya Syekh Abu Hasan Al-Sazili, sama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, diberikan kekayaan banyak oleh Allah. Kalau Nabi mah seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, Nabi ya raja gitu. Satu waktu kalau Syekh Abu Hasan Al-Sazili, Bapak Ibu sekalian, pakai baju pasti pakai baju yang paling mahal di toko. Nah, kalau kita pakai baju yang paling mahal di toko apa enggak? Kalau pakai kendaraan kuda paling mahal. Di kota Mesir ketika itu ada kuda mahal, raja pun nggak sanggup beli, dibeli oleh Syekh Abu Hasan Al-Sazili. Satu waktu di majelis seperti ini, Syekh Abu Hasan Al-Sazili mengenakan selendang yang paling mahal di toko. Ada satu muridnya, santrinya, ininya aja melotot aja, lihat apa? Selendangnya, di hatinya ingin punya selendang yang mahal. Setelah ngasih pengajian dibuka pertanyaan, siapa yang akan bertanya? Saya tuan guru, saya ingin bertanya. Apa pertanyaannya? Tuan guru ini tidak zuhud katanya, tidak zuhud dengan dunia. Kenapa? Itu selendang yang paling mahal dipakai. Berarti tuan guru tidak zuhud, alias hubbud dunia. Sebaliknya zuhud itu hubbud dunia. Kata Syekh Abu Hasan Al-Sazili, ya, ini adalah selendang paling mahal di toko aku pakai. Tapi selendang yang mahal ini tidak ada sedikit pun di hatiku. Tapi engkau yang tidak punya selendang mahal, selendangku yang mahal ada di hatimu. Mana yang zuhud? Gurunya atau muridnya? Nah, ini ilmu tasawuf. Bagaimana menjaga hati kita? Boleh kita halal, punya rumah bagus, tapi jangan sampai ada di hati. Allahu Akbar. Takut rumahnya begitu, takut mobilnya begitu.
Berarti kendaraan, mobil, harta ada di hati. Maka gambarannya, kata para ulama sufi, zuhud itu seperti apa? La tafrah bil mawjud wala tahzan bil mafqud. Tidak riang gembira karena ada sesuatu yang didapatkan. Kita punya mobil baru, punya rumah baru. Orang yang zuhud itu tidak riang gembira, bereforia. Wala tahzan bil mafqud. Kemudian diambil lagi mobilnya, diambil lagi kendaraannya, diambil lagi mobilnya oleh Allah. Lantas dan tidak sedih. Itulah orang yang zuhud, hatinya dari dunia. Coba orang yang hubung dunia, mas orang ada di hatinya, rumah orang ada di hatinya, pingin menguasainya, pingin mendapatkannya. Itulah sabda Nabi, izhad bid dunya yuhibbakallah, izhad bima aidina yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau dengan dunia. Dunia jangan ada di hati. Biar di hati itu Allah saja. Kemana-mana merasa bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Hati biar bersama Allah. Jangan simpan dunia di hati. Simpanlah mobil di garasi, jangan simpan mobil di hati. Capek nggak simpan mobil di hati, Pak? Mobil parkir, aduh, jangan-jangan ada yang ngegores. Jam 11 retak-retek, aduh, jangan-jangan ada yang maling. Itulah salah nyimpan mobil, bukan di garasi, tapi nyimpan mobil di mana? Itulah hukum dunia namanya. Orang yang jujur dengan dunia, dia tidak bereforia ketika Allah beri, dan tidak sedih ketika Allah ambil lagi. Betapa nikmatnya hati seperti itu. Mau nggak punya hati seperti itu? Ayo kita belajar ilmu tasawuf terus. Jadi yang pertama, tujuan ilmu tasawuf itu adalah sofaun nafsi, supaya hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati. Termasuk penyakit hati adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dicatatnya nih ibu-ibu, dicatat apa enggak? Jangan ngaji barko, bubar pokok. Catat baik-baik. Tujuan belajar ilmu tasawuf yang pertama apa? Sofaun nafsi, dibersihkan hatinya dari 10 penyakit hati. Tadi baru hubbud dunia. Yang selanjutnya hubbur riasah, cinta kepada kedudukan. Khawatir sekali sekarang, cinta dengan kedudukan. Ya. Pingin dapat kekuasaan, gila dengan kekuasaan. Itu adalah penyakit hati, akan menghalalkan segala cara. Yang terakhir adalah hubbul jah, cinta dengan penghormatan dan penghargaan. Gila hormat, kalau bahasa kita mah, pinginnya dihormat-hormat, dieluk-eluk, disanjung-sanjung. Itu adalah hubbul jah, cinta, penghormatan, gila hormat bahasa kitanya. Itulah 10 penyakit hati yang akan membinasakan kita. Maka belajar tasawuf, nanti satu persatu Allah bersihkan sampai bening hati kita, bersih hati kita dari 10 penyakit hati. Tetangga beli rumah, bikin rumah baru, alhamdulillah, tahniah, barakallahu fiik, semoga Allah berkahi. Tapi kalau di hati ada hasad, tetangga beli parabola, dia beli parameng, pusing. Tetangganya beli mobil baru, pusing. Tetangganya dapat untung gede. Itu tanda penyakit hasad.
Maka Bapak Ibu sekalian, ada satu kitab menarik namanya Ajaibul Qalb, keajaiban hati, dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Bu, teruskan kan ceritanya. Dalam kitab itu dikisahkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir banget. Itu karena keras kepalanya kaumnya, bahkan minta azab, diturunkanlah air. Wah, Nabi Nuh sudah dipersiapkan oleh Allah, fasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, supaya membuat perahu yang besar. Ditaikanlah semua orang yang beriman, termasuk binatang, satu jodoh, karena akan terjadi banjir besar. Ketika terjadi banjir besar, kemudian berlayarlah Nabi Nuh dan pengikutnya. Di pojokan perahu ada kakek-kakek yang tidak dikenal oleh Nabi Nuh, didekati. Hei, pulang kamu siapa ini? Aku nggak kenal. Kata si kakek-kakek itu, aku orang yang menjauhkan hati umatmu kepadamu. Siapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Orang yang suka menjauhkan hati umatnya dengan nabinya siapa? Jadi lupa umat kepada nabinya, lupa murid kepada gurunya. Siapa pekerjaan siapa itu? Setan. Iblis. Iblis. Makanya ada kehebatan iblis, jujur. Iblis itu apa? Jujur. Ditanya oleh Nabi, man aduka, siapa musuhmu? Anta ya Muhammad, engkau wahai Muhammad. Jadi kelebihan iblis itu apa? Jujur. Mudah-mudahan dia nggak jujur, minimal malu sama si iblis. Ya ibu-ibu yang nggak jujur malu sama iblis, iblis aja jujur. Siap jujur ibu-ibu? Wah, kalau begitu aku usir, keluar iblis. Kata si iblis, mohon, no, aku tidak akan keluar, tapi aku akan ngasih dulu sesuatu yang sebetulnya aku rahasiakan. Ada 3 perkara yang akan menjadi senjata iblis untuk menghancurkan anak Adam. Wah, kalau gitu, iya, jangan dulu keluar, sampaikan dulu ke saya. Apa yang 3 itu? Si iblis cerita, jujurnya iblis begitu. Walaupun kepada musuh tapi jujur. Pertama, kalau anak Adam punya hasad, itu senjata bagiku. Sebab dengan hasad, diapain saja, lakukan apa saja mau. Lalu kata Nabi Nuh, iblis, kenapa hasad itu dari senjata ampuhmu untuk menghancurkan anak Adam? Dia cerita jujur dirinya sendiri. Aku dulu disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, aku nggak mau sujud karena aku hasad, iri, dengki kepada Adam. Adam ditingkatkan derajatnya sehingga kami disuruh sujud kepada Adam. Aku hasad. Dan ternyata jemaah sekalian, orang yang punya hasad itu, sepanjang ada hasadnya, dia nggak akan bisa tobat. Seperti iblis tidak akan pernah bisa tobat. Ya Allah. Ibu-ibu, jika edo ngobrol, udah ada. Jadi itu hasad. Hasad itu biasanya satu lifting. Di kantor karyawan dengan karyawan, di pasar tukang emas dengan tukang emas, tukang beras tukang beras. Ya. Jadi yang satu itu tukang emas dengan tukang beras, masa bodoh. Tapi tukang emas dengan tukang emas, tukang beras dengan tukang beras, tetangga dan terdekat, itu suka menimbulkan penyakit hasad. Satu, pantas si iblis tidak mau tobat. Kenapa? Hasad. Bahkan hasadnya ke Adam dilanjutkan kepada seluruh anak Adam sampai hari kiamat.
Itulah nekatnya orang hasad. Maka dibersihkan kita. Jangan ada hasad kepada siapapun juga. Yang rusak dirinya. Iyakum wal hasada, sabda Nabi, jauhi penyakit hasad. Innal hasada ya'kulul al hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Sebab penyakit hasad kalau ada di hati menghabiskan al hasanat. Apa hasanat itu? Ibadah kaitan sesama manusia, namanya hasanat. Kalau sayiat lawannya keburukan di antara manusia, namanya sayiat. Membuat hancur kebaikan-kebaikan yang dibangun antar manusia. Seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Itulah bahayanya penyakit hasad. Lalu kata Nabi Nuh, yang kedua apa iblis? Yang kedua kata iblis adalah penyakit al-hirsu. Hirsu itu apa? Keinginan terhadap duniawi yang di luar batas. Lalu kata Nabi Nuh, iblis, kenapa al-hirsu itu sangat berbahaya bagi anak Adam? Senjata ampuh bagimu. Sebab dulu Hawa ketika di surga dengan Adam suaminya, mereka diperintahkan oleh Allah nikmati fasilitas surga dan jangan dekat dengan pohon ini. Kata tafsirnya adalah pohon khuldi, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Datang iblis ke Adam. Adam mau nggak kekal selamanya di surga? Ya mau. Dekati pohon apa? Pohon itu. Kata Adam, kurang ajar kamu. Itu adalah larangan dari Allah bagi kami. Gak mempan. Iblis, hebatnya iblis, dia gak kapok. Datang kepada Hawa. Hawa, betah gak di surga? Betah. Dia ingin memiliki. Nah itu al-hirsu. Ingin memilikinya, ingin selamanya. Kalau yang baik, pokoknya punya saya. Ingin. Namanya al-hirsu. Keinginan dia